Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, kita akan mengkaji surah Ad-Duha yang mungkin termasuk surah yang paling sering dibaca oleh imam. Biasanya kalau rakaat pertamanya surah Ad-Duha, rakaat keduanya Alam Nashrah, ya, biasanya seperti itu. Dan sholat Jumat bacanya seperti ini, dan dia baca ini selain tapi seperti kalau padahalnya biasanya itu surah Ad-Duha rakaat pertama, rakaat keduanya surah Alam Nashrah, laka surah. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas surah Ad-Duha. Nah, apa sih sebenarnya kandungan yang terdapat di dalam surah Ad-Duha? Ini mohon maaf, tadinya saya mau pakai proyektor tiga konektor ini dari HDMI ke VGA, kalau tidak pakai VGA bisa ini pakai alat kecil, lupa dulu ya, karena ada lintas yang tapi ini mohon maaf ya, saya tidak bisa menampilkan ya, karena ketinggalan alatnya. Baik ya, para hadirin ya, sebagaimana tentu kita sudah hafal semua surah Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'agna, wa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, demi waktu yang disebut dengan Ad-Duha, Ad-Duha, walaili idza saja, demi malam apabila dalam keadaan hening, yang gelap gulita, di tengah malam. Karena malam itu kan maghrib pun sudah mulai disebut malam sampai menjelang terbit fajar. Walaili idza saja di tengah malam. Kalau di kita mungkin sekitar jam 12. Tapi isyaratnya hening, ya, seperti itu juga malam hening. Kalau Jakarta siang malam, ya, malam aja masih macet. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan yang kemudian al-akhirat, yang kemudian, dan sungguh yang datang kemudian lebih baik bagimu daripada yang pertama. Nah, nanti di sini penafsiran ulama ada beberapa pendapat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Tuhanmu kelak akan memberikan kepadamu yang membuatmu lalu senang, akan senang, tardo, ridho. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Tuhanmu mendapatimu dulu dalam keadaan yatim, lalu dia memberikan perlindungan. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu dalam keadaan bingung, dhallan fahada, lalu memberikan petunjuknya. Wa wajadaka 'ailan fa'agna, dan dia mendapatimu dalam keadaan 'ail, miskin. Fa'agna, lalu dia memberikan kepadamu kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar, adapun terhadap anak yatim
janganlah engkau menghardiknya. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan adapun kepada para peminta atau orang yang meminta, janganlah engkau tanhar, membentaknya. Dari kata qahar. Al-qahar kan kalau Allah al-qahar, maha perkasa. Jadi tahar, jangan engkau bersikap kasar kepadanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka hadis, bicarakan atau sampaikan. Nah, surah Ad-Duha ini kalau kita lihat di dalam urutan Al-Quran, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, terus, nah ini ada di urutan ke 93, karena jumlah surah Al-Quran semuanya 114. Tapi ada ulama yang bilang 113. Kenapa? Karena surah Al-Duha dan Alam Nasyrah, ya, menurut sebagian ulama ini sebenarnya satu surah, ya, karena dua-duanya bicara khusus tentang pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini dianggap satu surah. Ya. Jadi ada mengatakan 113. Walaupun ada juga mengatakan Al-Anfal dan At-Taubah satu surah juga. Ya. Tapi ya, angka itu kan pendapat. Yang penting isinya sama. Ya. Itu kalau dalam urutan mushaf. Nah, kalau dalam urutan menurut urutan turun, karena sebagaimana kita ketahui Al-Quran turunnya tidak sama dengan yang ada di mushaf, ya. Turunnya nggak sama urutannya. Sedangkan yang ada di mushaf kan dimulai dengan Al-Fatihah, sedangkan turunnya Al-Quran dimulai dengan Al-Alaq. Ya. Nah, kalau dari urutan turun, nah itu urutan ke-10. Ya, urutan. Apakah saat itu Nabi tahu bahwa ini wahyu? Dia nggak tahu. Ya. Sehingga pada kisah berikutnya, ya, apalagi melihat malaikat Jibril yang begitu besar dan berwibawa di langit, pulang, ya, minta ditenangkan ke istri beliau yang kita kenal dengan dasiruni, selimutilah saya, selimuti saya. Itu karena kondisi psikologis. Ya. Nah, setelah berjumpa dengan malaikat Jibril pertama ini, apakah Rasulullah kemudian tambah takut? Tidak, malah tambah senang. Selalu berharap malaikat Jibril turun lagi, bawa wahyu turun lagi. Dan selama ini terjadi terus-menerus, lancar. Ya. Nah, di saat beliau berharap turun wahyu, ternyata Allah memberikan jeda wahyu. Tidak turun wahyu. Turun, diharapkan turun, tidak turun, diharapkan turun, tidak turun juga. Jadi di sini terputus wahyu. Berapa lama terputus? Para ulama beda pandangan. Ada mengatakan 3 hari, ada mengatakan beberapa bulan, sampai ada mengatakan 2 tahun tidak turun wahyu. Nah, di sini nggak penting berapa lamanya, intinya adalah ada jeda wahyu yang selamanya lancar, turun terus menerus. Nah, timbullah di sini perasaan bertanya-tanya dalam diri Nabi, kenapa wahyu tidak turun? Kenapa wahyu tidak turun? Ditunggu nggak datang, ditunggu nggak datang. Pikiran negatif kalau hasilnya timbul. Jangan-jangan Tuhan sudah ninggalin saya. Jangan-jangan Tuhan sudah membenci saya. Ya. Dalam kondisi seperti itu, suasana ini diperhatikan kembali oleh kaum musyrikin, ya, yang perempuan, yang laki, tahu bahwa ini Muhammad lagi nggak terima wahyu. Kenapa? Nggak ada wahyu baru. Ya, kondisi dalam keadaan bingung, ya, dalam keadaan tidak karuan di dalam diri tadi, berkecamuk pertanyaan-pertanyaan, jangan-jangan Tuhan sudah ninggalin saya, jangan-jangan Tuhan sudah benci saya, ditambah orang musyrikin mengatakan tuh Muhammad sudah ditinggal oleh Tuhannya. Bahkan Hindun mengatakan
mengatakan ya, inna syaitona qad wada'aka, setan sudah meninggalkan Muhammad Muhammad. Siapa setan di sini kalau menurut Hindu? Allah. Ya. Jadi Allah itu dianggap setan oleh Hindu. Ya. Suasana yang tidak tenang ditambah musyrikin memberikan ucapan begitu, tambah perasaan galau satu anak muda, ya. Karena pakainya kola. Kola itu apa? Kola itu kalau bahasa tadi kan saya terjemahkan membenci, itu membenci yang luar biasa, ya. Membenci yang kelewat batas itu kola. Kalau membenci biasa, ya, membenci secara biasa itu rogiba. Rogiba itu rogibaan. Karena ada ayat wa may yarghabu an millati Ibrahim. Itu membenci biasa, ya. Marah antar kita kemudian benci itu masih rogibaan. Tapi kalau sudah benci yang luar biasa, nah itu pakainya kola. Biasanya kebencian yang luar biasa itu timbul karena perbuatan yang sangat buruk dari orang yang kita benci. Ada dua kata di dalam Al-Quran, kola ini disebut nggak banyak, hanya dua. Pertama surah Al-Duha, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Nanti ada lagi di cerita Nabi Lut, ya, dengan kaumnya. Kaumnya kita kenalkan melakukan perbuatan homo. Ya, perbuatan homo itu perbuatan yang sangat buruk. Nah disitulah Allah mengatakan dengan al-qoli. Al-qoli artinya termasuk orang yang benci dengan perbuatan tadi. Karena apa? Homo dan yang sejenisnya, ya, lesbi, itu perbuatan yang sangat buruknya luar biasa, ya. Sehingga dampaknya yang kita kenal bukan hanya menimpa pelakunya dengan HIV, bahkan yang tidak berbuat pun kena, yaitu anak-anaknya yang lahir dari pasien yang kena ini, maka anak-anaknya pun kena. Ya, yang hingga sekarang kami kita kenal. Nah, itu perbuatan yang sangat buruk, maka disebutlah di sini, ya, orang-orang yang tidak suka dengan al-qoli terhadap perbuatan itu. Nah, di surah Ad-Duha kola, ya, seakan-akan, ya, Tuhan sudah benci sekali kepada Muhammad sampai-sampai tidak menurunkan wahyu. Dijawab oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak membencimu, tidak meninggalkanmu, dan tidak membencimu. Nah, lalu apa kehadiran surah Ad-Duha ini? Ya. Nah, dengan adanya surah Ad-Duha ini, ya, Allah ingin memberitahukan, ya, bahwa wahyu turun atau tidak turun itu adalah kewenangan penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kewenanganmu. Sekalipun engkau sangat berharap, tapi kalau Allah tidak turunkan wahyu, ya tidak turun. Ya, dan itu pernah terjadi juga di surah Kahfi ketika sejumlah, ya, kaum musyrikin, ya, minta cerita ke Nabi Muhammad SAW, ceritakan tentang Dzulqarnain. Ya, yas'alunaka an Dzulqarnain. Ya, Nabi bilang dengan spontan, ya, kul sa'atu alaikum dzikra, besok saya mau ceritain. Karena apa? Berharap besok turun wahyu bercerita tentang Dzulqarnain. Ternyata nggak turun juga. Ditegur oleh Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah sekali-sekali Muhammad engkau bilang saya pasti akan melakukannya besok. Inilah ya Allah, kecuali Allah menghendaki. Dari situlah, ya, simpulkan ulama, kita dianjurkan ucap insya Allah ketika akan melakukan sesuatu, walaupun kita bisa memastikannya. Jadi kata-kata insya Allah itu sebenarnya diucapkan saat kita menurut ukuran manusia sudah pasti melakukan, tapi mungkin nanti ada pada saatnya faktor X yang bisa menghalangi kita, insya Allah. Tapi kalau di Indonesia lain, ucap insya Allah itu sebenarnya nggak mau. Dan tadi ada rumah saya besok mampir, insya Allah, padahal sebenarnya pikirannya enggak. Kalau insya Allah sebenarnya itu sesuatu yang kita, menurut kita yang pasti. Tapi kan di hari haknya, mungkin kita tiba-tiba sakit, atau mungkin ada sesuatu yang nggak bisa kita tinggal di luar perhitungan.
Itulah insya Allah. Nah, Nabi selama ini sudah terbiasa juga turun wahyu. Ketika ditanya, ceritakanlah hai Muhammad tentang Dzulqarnain, besok saya ceritain. Ternyata turun. Allah tegur tadi. Jadi turun wahyu atau tidak turun wahyu itu adalah kewenangan Allah, bukan berdasarkan harapan Rasulullah SAW. Ya, nah ini ya. Karena itu nanti Rasulullah mengatakan bahwa ya, setelah turun surah Duha ini, Rasulullah mengatakan bahwa di dalam Al-Quran dikatakan juga ya, aku tidak punya perbendaharaan dua itu langit. Ini apa? La a'lamul ghaib. Aku nggak tahu ya, tentang isi langit. Maksudnya Nabi tidak bisa memastikan tentang wahyu. Yang saya sampaikan hanya yang Allah berikan kepada saya. Ya. Nah, ini ya gambaran umum tentang surah Duha, sehingga ada ayat mawadda'a rabbuka wa ma qala. Nah, kalau kita pahami secara keseluruhan surah Duha, ya, ini bisa kita katakan ya, faktanya adalah wahyu Al-Quran yang sudah terbiasa turun kepada Rasulullah selama ini pernah terputus. Itu intinya, pernah terputus. Berapa lama terputusnya itu beda pendapat. Yang kedua ya, keterputusan wahyu atau jeda, adanya jeda ini menimbulkan kegelisahan pada diri Rasulullah. Gelisah, turun wahyu gelisah, perasaan negatif ya, tentu lain dengan negatifnya kita. Yang ketiga, keadaan ini dimanfaatkan oleh sejumlah tokoh musyrikin Mekah yang selama ini membenci dan menentang beliau dengan mengatakan bahwa Tuhannya telah membenci dan meninggalkannya. Ucapan atau pernyataan musyrik ini menambah kesedihan Nabi. Nah, karena itu di dalam surah Duha ini ada 3 hal pokok. Kalau kita kelompokkan 11 ayat itu menjadi 3 kelompok. Pertama ayat 1 sampai 5 ini bicara jaminan dari Allah untuk Rasulullah bahwa Allah tidak meninggalkannya. Itu jaminan. Karena itu setelah surah Duha ini ya, ada jeda wahyu lagi. Rasulullah nggak risau, walaupun jedanya lebih lama dari Duha. Kalau Duha tadi mengatakan 2 hari, 3 hari. Nanti pada saat yang akan datang bisa jadi jedanya lebih lama, tapi Rasulullah nggak risau lagi. Kenapa? Itu hanya jeda. Keyakinan beliau Allah tidak meninggalkannya. Ya, karena ada kata-kata nanti wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ditambah lagi walal akhiratu khairul laka minal ula sebelumnya. Allah akan memberikan kepadamu dan kau akan senang. Itu jaminan. Termasuk tadi mawadda'a rabbuka wa ma qala. Allah menjamin bahwa Dia tidak membenci dan pasti akan terus-menerus memberikan. Karena itu nanti Rasulullah tidak risau walaupun ada jeda yang lebih lama. Nah, itu dibicarakan di ayat 1 sampai 5. Wadduha walaili idza saja mawadda'a rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Itu jaminan Allah. Yang kedua ayat 6 sampai 8. Itu Allah mengingatkan melalui ayat 6 sampai 8 tentang anugerahnya yang secara khusus kepada Rasulullah. Jadi Allah mengingatkan Nabi. Apa kondisi Nabi ketika masih kecil? Yatim. Ya, bahkan piatu kalau bahasa kita. Dalam bahasa tidak ada yatim. Yang ada yatim doang, yaitu yang seorang anak ditinggal wafat bapaknya. Kalau dia ditinggal mati ibunya, bapaknya masih ada. Kalau kita piatu ya. Kalau dalam agama ya ada. Dia tetap anak seperti anak yang lain. Ya. Nah, jadi ukuran adalah bapaknya. Nah, disebut yatim karena lahir beliau tidak melihat sosok ayahnya Abdullah. Karena sudah
wafat lebih dulu, ya di saat masih dalam kandungan. Nah, apa kondisi Nabi? Ailan, dalam keadaan miskin, ya, dalam keadaan miskin, karena beliau tidak ditinggali harta, ya, oleh sang ayah, dalam keadaan sangat miskin. Apalagi kondisinya dolan, bingung. Asli dolan bukan sesat, ya, memang di dolin sesat di situ artinya. Tapi kalau wajah kau dolan itu bukan sesat tapi bingung. Bingung apa? Nah, kita tahu Rasulullah itu kan sejak kecil sudah terlihat akhlaknya yang sangat baik, ya, sangat baik. Tidak ada cacat akhlak sedikitpun. Dari kecil sudah kelihatan, masa anak-anak, masa remaja sampai masa pemuda. Sehingga secara akhlak, secara kepribadian, kaum musyrikin menaruh hormat. Tidak ada kebencian sedikit pun secara pribadi. Sehingga beliau sangat dipercaya memecahkan beragam masalah yang timbul karena sikap adilnya. Kenapa beliau adil? Karena beliau tidak punya kepentingan sama sekali terhadap problem-problem masyarakat. Kalau kita kan memecahkan masalah karena ada kepentingan kita. Ya. Kalau kita memberikan nasihat, ini saya nasihati kamu ya, itu karena kadang-kadang ada kepentingan kita. Nah, Rasulullah sama sekali tidak punya kepentingan terhadap masalah-masalah yang beliau hadapi, sehingga kaum musyrikin termasuk yang nanti sangat membenci beliau di awal itu sangat suka. Sampai-sampai disebutlah Al-Amin. Nah, Al-Amin itu kita artikan orang yang dipercaya itu adalah julukan yang diberikan oleh kaum musyrikin secara pribadi. Nah, ketika beliau mengatakan saya Rasulullah, ya, rubahlah ibadah kamu dari menyembah berhala, mari kita sembah Allah, ucapkan syahadatain. Nah, mereka gempar. Ini yang mereka tolak, ya. Ini yang mereka tolak, ya. Tapi kalau secara pribadi sama sekali tidak masalah, ya. Nah, kondisi jiwa yang begitu bersih melihat masyarakat yang ternyata kenyataannya berperilaku tidak sehat, berperilaku tidak waras. Banyak kita kenal ya, terjadi perang antar suku. Kalau sekarang mungkin tawuran, ya, perang antar suku. Maka di kalangan masyarakat Arab yang mendapat warisan dari setiap itu hanya laki-laki. Itu pun orang yang anak laki-laki yang hebat, bisa bertempur, hanya dia dapat warisan. Kenapa? Karena dialah yang menjadi pahlawan dari sebuah keluarga dalam peperangan. Hanya dalam tradisi jahiliyah, wanita tidak dapat warisan. Yang laki pun tidak semuanya, hanya yang hebat, ya. Nah, banyak perbuatan-perbuatan yang kita kenal sebagai perbuatan jahiliyah, disebut jahiliyah karena perilaku mereka tidak sesuai dengan ilmu. Secara ilmu mereka orang cerdas Arab itu, secara ilmu orang cerdas, tapi perilaku tidak mencerminkan kemanusiaan. Ya. Kecewa ketika lahir anaknya perempuan sehingga dibunuh. Nah, melihat kondisi termasuk menyembah berhala, melihat kondisi yang sangat rusak tadi, Rasulullah bingung gimana caranya menuntun mereka, bukan sebagai nabi karena beliau kata sebagai orang yang punya pikiran sehat, ingin meluruskan yang salah, tapi nggak tahu. Biasanya orang kalau dalam keadaan bingung ngapain? Pergi ke tempat sepi. Dalam kondisi bingung pergi ke tempat sepi. Nah, pergi ke tempat sepi ini yang kita kenal sebagai gua Hira itu bukan wiridan, dan bukan model wali-wali barangkali yang wiridan sampai bertahun-tahun tumbuh lumut, bukan itu. Tetapi di situ beliau merenung, berpikir bagaimana caranya. Mudah-mudahan dapat petunjuk, ya, dapat inspirasi bagaimana cara menunjukkan orang. Nah, di gua Hira itulah turun wahyu. Nah, jadi pada Allah memberikan petunjuk bagaimana meluruskan masyarakat, ya,
karena saat itu Rasulullah bingung. Itu 3 kondisi Nabi ketika di awal: yatim, orang nggak berpunya, kemudian orang yang bingung. Nah, di ayat ke-9 sampai 11, tadi ayat 6 sampai 8. Di ayat 9 sampai 11 itu adalah petunjuk Allah mensyukuri nikmat tadi. Tadi kan alam yajidka yatiman, maka nanti fa'amal yatim fala, sebagai rasa syukurmu yang dulu Allah sudah berikan perlindungan ketika yatim, maka sekarang fala takhaf. Kalau ada anak yatim, jangan dihati. Dulu kamu miskin, kalau ada datang orang minta-minta, fala takhaf. Jangan membentaknya, jangan berlaku kasar kepadanya. Tadi kamu dalam keadaan bingung dan Allah sudah berikan petunjuk cara. Lalu wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, terhadap nikmat Tuhanmu maka sampaikanlah. Fahadits. Nah, jadi antara 3 petunjuk yang di ayat terakhir itu merupakan kesesuaian dengan 2 keadaan Nabi. Nah, sini ya, kenapa keadaan yatim menjadi sorotan Allah? Ya, bukankah kamu dulu dalam keadaan yatim? Nah, ini di masyarakat Arab ya, ya tidak tahu kalau di kita ya. Dulu kalau seseorang anak lahir ya, atau mungkin masih kecil, dia itu dalam keadaan yatim, itu seakan-akan dunia runtuh, nggak ada harapan lagi, diasingkan, merasa tersisih. Jadi seorang anak yang lahir dalam keadaan yatim atau ketika masih kecil sudah ditinggal bapaknya, nggak punya pegangan. Nah, Rasulullah tidak mengalami keadaan ini. Ketika beliau lahir, mendapatkan perhatian besar dari kakek beliau. Bahkan kita kenal saat beliau lahir kan disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ya tentu Halimatus Sa'diyah punya suami juga. Nah, jadi dari situ beliau tidak merasa kehilangan tongkat. Masa kanak-kanak diasuh oleh sang kakek Abdul Muthalib yang begitu sayang kepada cucunya. Bahkan Abu Jahal sendiri sangat senang dengan kelahiran Muhammad bayi ini. Sangat senang. Ketika sang kakek wafat, sang paman Abu Thalib yang menjaganya. Walaupun Abu Thalib termasuk orang yang miskin, tetapi beliau dengan rasa kasih sayang sebagai paman, yang kalau di Arab paman itu menempati posisi sama seperti ayah. Paman itu seperti orang tua dari ponakan tadi. Ya. Jadi kalau seorang anak ketiadaan bapak, itu paman menjadi ayah langsung. Makanya pantas kalau di dalam Al-Quran ya, kalau dalam satu keluarga tidak ada anak laki-laki, paman dapat bagian kan begitu ya, warisan. Kan kalau dalam warisan ketika tidak ada anak laki-laki ya, anaknya perempuan aja, nanti paman dari bapak itu dapat bagian. Kenapa dapat bagian? Karena mereka menjadi orang tua. Nah kalau di kita enggak ya, ponakannya yatim dibiarin, ketika ada pecah warisan paling dulu mintanya bagian saya kemana, karena saya paman dapat warisan ya, sebagai asobah gitu ya, itu ya hitungan warisannya. Nah, Abu Thalib menampilkan diri sebagai orang tua yang melindungi, bahkan perlindungannya begitu dekat sekalipun beliau masih belum bersedia mengikuti Islam. Tetapi sebagai keluarga, sebagai paman, ya, nggak jauh beda perlakuannya dengan kepada Nabi Muhammad sebagai anak dengan yang lain-lainnya, dengan anak kandungnya sendiri. Maka nanti ketika Rasulullah sudah dewasa,
beliau balas budi. Anak Abu Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib, diasuh oleh Rasulullah. Ya, karena kan masih kecil saat itu. Diasuh sebagai balas budi, bukan hanya diasuh, bahkan dijadikan menantu karena dinikahkan dengan Fatimah, ya, anak beliau. Nah, ini kedekatan. Nah, ya, itulah perlindungan yang Allah berikan di saat itu, sehingga Rasulullah tidak merasa hancur dunia dengan keadaan yatim seperti yang dialami oleh anak-anak yang lain. Kemudian keadaan miskin yang beliau alami di saat lahir, beliau tidak merasa sebagai sebuah kekurangan. Fa'alna, Allah berikan bukan kekayaan, kecukupan. Artinya apa? Ya kan, beda antara kaya dengan merasa cukup. Kalau hitungan kaya adalah jumlah harta. Apakah setiap orang yang jumlah hartanya banyak merasa cukup? Belum tentu. Bisa jadi semakin banyak hartanya merasa semakin banyak tuntutan, sehingga rasa kurangnya masih lebih banyak gitu. Ya, belum tentu. Jadi melimpahnya harta bukan menunjukkan dia itu ghaniyun. Ghaniyun itu apa? Ghaniyun itu adalah rasa di dalam hati bahwa dia tidak kurang, walaupun yang dimiliki tidak banyak. Seperti makan juga kan, makan kalau orang yang memang udah sifatnya rakus, makan banyak masih belum cukup. Tapi kalau orang yang dia tahu kebutuhan makan itu sebagai sebuah kebutuhan dan itu hanyalah alat atau sarana, maka mungkin makan sedikit dia udah merasa cukup. Nah, Rasulullah lahir dalam keadaan tidak ditinggalkan warisan. Kalangan keluarga besar pun bukan orang kaya. Abu Thalib bukan orang kaya. Abdul Muthalib sang kakek pun demikian juga. Lingkungan keluarga tidak ada harta. Nah, lalu Rasulullah diberikan rasa cukup, al-ghina, ditambah lagi beliau diberikan jalan keluar atas problem ekonomi ini, yaitu masa kecil menggembala, kemudian menanjak remaja, diajak berdagang oleh paman, menjadi pengalaman, kemudian menjadi pemuda, ketika saat pemuda menjadi karyawan Siti Khadijah. Terus ternyata Khadijah tertarik kepada beliau dengan akhlaknya, menikahkan dengan Siti Khadijah, dan Siti Khadijah menjamin seluruh kehidupan Rasulullah, sehingga Rasulullah setelah mendapatkan wahyu tenang menyampaikan wahyu Allah, tidak disibukkan lagi dengan pikiran-pikiran ekonomi. Karena apa? Siti Khadijah dengan kelemah lembutannya dan kemuliaan jiwanya, akhlaknya, tidak mempermasalahkan, bahkan menjadi penopang lahir dan batin bagi Rasulullah. Nah, itu fa'alna. Kemudian tadi bola dalam keadaan bingung, kemudian fa'ada diberikan petunjuk jalan keluar. Nah, dari sini bisa kita katakan bahwa surah Ad-Duha ini sebenarnya secara khusus bicara tentang pribadi Rasulullah SAW. Maka di awal Allah bersumpah dengan wad-duha wal-laili idza saja. Apa maksudnya Allah bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam? Dan biasanya kalau ada huruf waw di depan, yang nanti kata setelahnya itu berharokat kasroh, kalau masih bisa dikasrohkan, itu biasanya bermakna sumpah demi. Nah, bersumpah itu kan tujuannya adalah, ini kalau seseorang bersumpah, ini yang paling sering orang Arab bersumpah, bertujuan adalah meyakinkan lawan bicara. Lawan bicara kita itu belum tentu percaya dengan omongan kita. Kalau ada orang yang langsung percaya dengan omongan, kan nggak perlu pakai alat penguat. Kalau ada orang yang masih meragukan pembicaraan kita, barulah kita pakai alat penguat, biasanya inna, sesungguhnya. Kalau ada yang tidak percaya dengan omongan kita, baru pakai sumpah. Berarti kalau menggunakan sumpah itu berarti isinya penuh dengan kesungguhan. Makanya kalau bersumpah antar manusia, kata-kata yang boleh diucap, yang kita
bawa dalam sumpah itu hanya Allah. Jadi hanya demi Allah, nggak ada demi matahari. Karena kan bersumpah itu tujuannya adalah meyakinkan lawan bicara. Saya manusia, lawan bicara adalah manusia. Agar dia yakin, maka saya harus hadirkan yang lebih tinggi dari manusia. Siapa yang lebih tinggi dari manusia? Allah. Maka bersumpah hanya dengan Allah. Karena selain Allah semuanya adalah yang rendah. Allah lebih di atas kita. Jadi ketika kita bersumpah demi Allah, nah ini sumpah yang benar. Saat seseorang bersumpah demi matahari, berarti sama saja dia mengangkat matahari yang semula lebih rendah dari manusia ke tempat yang lebih tinggi, berarti mempersandingkan Allah dengan matahari. Maka orang yang bersumpah demi matahari kategorinya apa? Musyrik. Orang yang bersumpah demi matahari itu kategori musyrik. Karena apa? Sama saja dia menyandingkan Allah dengan matahari sejajar. Kan di atas kita manusia, semua manusia pasti yakin tanpa melihat agama, pasti yakin bahwa Tuhan itu pasti lebih, hanya Tuhan yang lebih tinggi, yang ada di atas manusia. Ketika disebut demi matahari, sama saja bawah atas, berarti sama dengan Allah. Maka kategori musyrik. Kalau manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk Allah, hanya satu, demi Allah. Jadi kalau ada sumpah jabatan, yang kata Quran juga ya, yang sumpahnya yang mana itu? Bukan Qurannya. Kata-kata demi Allah sebagai presiden saya akan menjalankan. Itu sumpahnya, walaupun tidak pakai Quran, itu sudah sumpah. Tapi kalau tidak ada kata-kata demi Allah, walaupun ada 100 mushaf Quran di atas, nggak bermakna sebagai sumpah. Karena Quran tidak menjadi saksi di sini. Mushaf tadi tidak menjadi saksi. Ya, Allah lah yang menjadi saksi utama atas sumpah. Maka sebenarnya nggak perlu pakai mushaf, nggak perlu. Itu kan kertas. Ya, itu kan kertas. Ucapannya apa? Sumpah demi Allah. Nah sekarang pertanyaannya, di dalam Al-Quran kenapa Allah bersumpah dengan nama makhluknya? Kok nggak demi aku? Kan Allah berfirman ya. Atau ya kata-kata yang lain nggak ada. Tapi sumpah Allah di dalam Al-Quran lebih banyak menyebut nama-nama makhluknya. Wasyamsi walayalil fajr wal asri wal fajri wal qur'anil hakim, termasuk di sini wal duha, karena duha adalah waktu duha. Nah apa maksudnya? Kenapa Allah bersumpah? Banyak pendapat ulama ya. Satu di antara pendapat itu yang paling bisa diterima adalah ketika Allah menyebut nama makhluknya dalam bersumpah, berarti ini ada perhatian khusus yang harus diberikan oleh manusia terhadap nama makhluknya tadi. Dan setiap sumpah itu kan pasti ada isi sumpah. Kalau tadi demi Allah, pasti orang nanya, kenapa saya akan menjalankan tugas? Ini isi sumpah namanya. Tidak mungkin sumpah tanpa isi. Ada isinya. Nah, di dalam Al-Quran ada keterkaitan antara nama makhluk yang disebut dengan isi sumpah. Ini ada keterkaitan sehingga nggak bisa diganti. Wal duha wal laili idza saja itu ada keterkaitan dengan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Ada keterkaitan sehingga nggak bisa diganti. Contohnya wal asri dulu, wal asri innal insan lafi khusrin. Apa itu wal asr? Biasa kita terjadi di masa ya. Sebenarnya kurang pas. Kalau bagi saya kurang pas. Asr itu kalau di masa ya mestinya waktu secara umum. Nah di sini asr. Asr kalau kita kenal kan dalam satu hari kan ada fajar, jadi ya jam 4 fajar. Kemudian sekarang jam 7 namanya duha. Nanti menjelang zuhur jam 11-an lah, setengah 12 itu namanya zawal. Zawal. Nah, zawal itu ya tergantung dari contoh.
zawal. Nanti setelah zawal zuhur. Zuhur itu terang benderang. Ya, zuhrun terang benderang. Zohir. Nah, zohir kan yang kelihatan. Setelah zohir, zuhur, asar. Setelah asar terbenam matahari. Disebutlah maghrib malam. Ya, malam. Jadi asar kalau dalam satu hari waktu menjelang terbenam matahari. Itu dalam satu hari. Kalau dalam usia manusia kita, fajarnya itu kapan? Lahir. Nah, kita disebut fajar saat lahir. Ya. Kemudian zuhur kapan? Zuhur ya saat dewasa. Ya. Kalau duha mungkin saat pemuda atau remaja. Zuhur itu saat dewasa. Lalu asarnya kita, terbenamnya kita kapan? Terbenam. Kita terbenamnya kapan? Nanti wafat. Itu terbenam. Diawali dengan fajar, lahir, diakhiri dengan terbenam. Karena kalau bisa terbenam nggak kelihatan, wafat. Lalu asarnya kita kapan? Nah, asar dalam usia kita adalah ya menjelang wafat. Menjelang wafat itu asarnya kita menjelang terbenam. Nah, biasanya dari usia tadi anak-anak, remaja, pemuda, dewasa saat menjelang wafat yang kita sebut asar, kapan seseorang itu merasakan kerugian? Ada nggak orang yang rugi di saat remaja? Ada nggak orang yang merasa rugi di saat pemuda? Nggak ada. Kapan? Di saat nanti asar. Di saat asar. Makanya setelah Allah bersumpah wal asri, demi waktu yang disebut asar, innal insan lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian besar. Artinya di saat itulah baru merasakan rugi. Ya. Kecuali yang mengisi masa hidupnya dari awal sampai menjelang asar dengan 4 hal ini. Amanu, amilus sholihat, tawassaw bil haq, dan tawassaw bis sabr. Bisa nggak di sini diganti dengan wadduha innal insan lafi khusrin, wal fajri innal insan lafi khusrin? Bisa nggak? Nggak bisa, nggak cocok. Nggak ada rugi itu di saat fajar, wal fajri. Rugi adanya di saat asar. Itu harus ada kesesuaian antara nama benda yang dijadikan sebagai sumpah ya, dengan isi sumpah. Lalu di ad-duha ini apa keterkaitannya? Wad-duha dan al-lail idza saja. Nah, kita tahu duha itu adalah ya, yang disebut dengan ad-duha. Duha itu waktu di saat itu matahari sudah nyata, terang, tapi suasananya menghangatkan, ya, menghangatkan hati. Kalau waktu duha menghangatkan jiwa. Makanya kalau di Murbai kan waktu duha. Zuhur memang terang, tapi saat itu panas. Asar juga masih terang, tapi saat itu sudah lelah, sisa tenaga. Maka yang ideal, yang terang dan ideal adalah di saat duha. Nah, sedangkan al-lail, tadi kan lail itu malam. Malam itu dimulai dari terbenam matahari sampai fajar, itu disebut dengan malam. Berarti malam pun ada bagian-bagiannya. Ada awal, ada tengah, ada akhir. Nah, idza saja itu dalam keadaan hening, berarti malam tengah, malam gelap gulita. Nah, ini sebenarnya perumpamaan yang digunakan Allah. Perumpamaan atas ketika Rasulullah menerima wahyu, beliau merasakan terang dan hangat hatinya. Jadi kata-kata wadduha itu perumpamaan ya, ketika Rasulullah menerima wahyu.